Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali di hari ini Kamis 20 Mei 2021 atau bertepatan dengan 8 Syawal 1442 Hijriah. Setelah didik yang Allah Subhanahu wa taala, setelah 1 bulan berpuasa, tentunya kalian saat ini sudah merasakan peningkatan dalam ibadah, yaitu terutama bagaimana sholat 5 waktunya terus dijaga, dan bagaimana hafalan doa sholat kalian itu berpengaruh pada sholat kalian. Kalian hafal doanya, kalian hafal artinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran ke-10, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Jadi insya Allah dalam pelajaran ini kita akan memahami tujuan pembelajaran kita, yaitu kita mengenal siapa Wali Allah itu. Jadi lewat pembelajaran ini peserta didik mengetahui siapakah Wali Allah itu. Dan diantaranya juga yang kedua, mengenal nama-nama dan kisah perjuangan para wali-wali Allah, para penyiar agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pelajaran ke-10 ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran ke-10, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Jadi lihat, amati dan ceritakan gambar berikut di pelajaran 10. Jadi apa yang kalian ketahui tentang Wali Allah, siapa mereka, apa saja keistimewaan mereka. Jadi Wali Allah di dunia itu jumlahnya banyak, tapi dalam perjalanan ini yang akan kita pelajari hanya Wali Songo. Jadi untuk mengetahui siapa Wali Songo, apa kisah keteladanan mereka, kita bisa mempelajari dari pelajaran ini. Peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang bertanya siapakah Wali Allah itu, maka jawab bahwasanya Al-Quran menjelaskan Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi jika ada umat Islam yang beriman dan bertakwa, maka mereka lah wali Allah. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, berakhlak mulia, maka mereka lah wali Allah. Jadi wali Allah di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah maksudnya ketika dia sholat wajib, dia sholat sunnah lagi 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu maksudnya bukan hanya yang wajib-wajib saja dia kerjakan, tapi perkara yang anjuran pun mereka juga mengerjakan. Dan di samping mengerjakan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah wali-wali Allah itu tiada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi itu wali Allah, tiada rasa takut, tidak mereka bersedih hati. Ciri-cirinya orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kalau ada pertanyaan bagaimana keimanan wali Allah, apa saja keutamaan mereka, maka ingin mengetahui hal itu, kita lanjutkan pelajaran kita. Dilihat di bukunya Keimanan Wali Allah. Jadi keimanan wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Jadi wali Allah itu tidak dicampuri kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, tidak mengakui adanya kekuatan batu, keris, tombak, senapan, bisa memberikan karomah dan lain sebagainya. Ini merupakan perbuatan syirik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dolalah." Sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sebagian lain disesatkan karena mereka sungguhnya innahum muttakhadhus syayatina awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sedang mereka mengira mereka mendapatkan hidayah. Surah Al-A'raf ayat 30. Jadi keimanan wali Allah tidak campur oleh kesyirikan. Mereka tidak percaya kekuatan tentang minta tolong kepada jin, apalagi percaya kepada batu-batu, pohon-pohon, kuburan-kuburan. Tidak. Mereka hanya meminta dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka sholat, mereka berbakti pada orang tua, memberi makan orang miskin, berkata baik, jujur, sopan. Dan mereka menjauhi apa yang dilarang. Mereka Allah melarang kita untuk tidak sholat, maka mereka menjauhi hal itu. Mereka tidak mencuri, kemudian berkata baik, dia tidak menghardik anak yatim, tidak durhaka kepada orang tua, dia menjaga lingkungan, dia membuang sampah di tempatnya, dia tidak suka balap-balapan, tidak narkoba, dia rajin belajar. Itu semuanya. Mereka juga mengamalkan amalan sunnah, puasa Syawal misalnya, atau bersedekah. Mereka menghindari perkara yang makruh. Yang makruh mereka tinggalkan, yang dilarang, apalagi perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keimanan wali Allah dan ketakwaan wali Allah Azza wa Jalla. Jadi para peserta didik yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pelajaran kita pagi hari ini yaitu siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Ini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahami pelajaran dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.